Pemirsa, kedatangan Prabowo kembali ke tanah air disambut Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Selama berada di Sydney, Australia, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sejumlah agenda penting dan juga bertemu dengan sejumlah tokoh dalam rangka memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Australia. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Pertemuan empat mata itu membahas sejumlah hal, termasuk penguatan kerjasama di beberapa sektor. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan rumahnya. Sebelum pertemuan empat mata dilakukan, Presiden Prabowo diajak berkeliling rumah PM Albanese. Presiden Prabowo dan PM Albanese berhenti di satu titik yang menghadap laut. Di sana, terlihat dua helikopter Black Hawk milik militer Australia melintas. Presiden Prabowo melambaikan tangan ke arah dua helikopter Black Hawk yang melintas tersebut. Pertemuan empat mata yang digelar tertutup ini membahas sejumlah hal termasuk kerjasama di sejumlah sektor, diantaranya sektor ekonomi, pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan keamanan, dan kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjadi selama lebih dari 2 dekade, kedua pimpinan juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengunjungi kapal HMAS di Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Ya, kunjungan ini menjadi simbol penguatan pertahanan Indonesia-Australia. Dalam kunjungan ke Australia, Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Setibanya di Garden Island Naval Base, Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese. Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan maritim. I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke HMAS Canberra menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia sebagai dua negara maritim yang saling menghormati dan berkomitmen menjaga stabilitas serta perdamaian. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan makan bergizi gratis menyumbang 48% kasus keracunan pangan secara nasional. Hal itu diungkap Dadan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Dalam rapat ini, Kepala BGN Dadan Hindayanan buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Ia mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri tetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Total tersangka berjumlah 6 orang dan mereka terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dua tersangka baru ini merupakan Direktur PT Temprina Media Grafika dan Direktur PT Dinamika Indomedia selaku penyedia proyek Chromebook. Penetapan 2 tersangka ini menambah jumlah tersangka kasus ini menjadi 6 orang. Sebelumnya kejaksaan telah menahan 4 tersangka. Para tersangka diduga bersekongkol mengatur pemenangan penyedia Chromebook. Hal ini merugikan keuangan negara senilai 9,2 miliar rupiah. Perannya yaitu bersama-sama sejak awal telah melakukan pengaturan pemenang penyedia pengadaan peralatan TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik. Proyek Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur ini menelan anggaran 32,4 miliar rupiah. Kini ke-6 tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK periksa ex-direktur pelayanan haji luar negeri Kementerian Agama Subhan Khalid terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Subhan keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Rabu sore yang enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media kepadanya. Seperti siapa pihak yang menentukan pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi masing-masing 50% untuk haji reguler dan khusus, hingga jumlah pertanyaan yang diberikan tim penyidik. Nanti ke penyidik aja. Nanti ke penyidik aja. Pak, ada berapa pertanyaan Pak dari penyidik? Setelah geledah ruang kerja dan rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, KPK kembali menggeledah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di Pemkab Ponorogo. Pemirsa, KPK geledah rumah kontrakan milik Eli Widodo, adik kandung Bupati Ponorogo di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Rumah diduga kerap dijadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di Pemkab Ponorogo. 1 koper dan juga 1 kardus berisi barang bukti disita KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka atas OTT di Ponorogo, salah satunya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Pemirsa, Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Menurutnya JK menjadi korban modus mafia tanah. Mencoba lah. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam, permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu
yang punya yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Mustafa Yasin, oknum anggota DPRD Gorontalo, ditetapkan tersangka penipuan jemaah haji furoda. 62 jemaah haji tertipu dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Mustafa Yasin, oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo, ditetapkan tersangka melakukan penipuan pemberangkatan haji furoda sejak tahun 2017. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 62 jemaah haji ditipu oleh oknum anggota DPRD Gorontalo dengan iming-imingan haji furoda yang murah. Sebelumnya, pelaku memberangkatkan para jemaah haji furoda hanya dengan menggunakan visa kerja bukan visa haji. Kasus ini terungkap lantaran adanya laporan dari calon jamaah haji yang gagal menunaikan ibadah haji yang difasilitasi travel pelaku. Sementara itu, total kerugian yang dialami para jamaah haji furoda ini berjumlah 2,54 miliar rupiah. Kasusnya adalah penipuan, penggelapan, dan melanggar pasal 120, 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Ancaman hukuman 6 tahun, denda 6 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, A-News melaporkan.